Review artikel Siak Masa Revolusi tahun 1945 sampai 1949. Sultan Syarif Qasim Abdul Jalil Syaifuddin atau lebih dikenal dengan nama Sultan Syarif Qasim II merupakan sultan terakhir dari Kesultanan Siak yang memerintah pada tahun 1915 hingga 1945. Sultan Syarif Qasim II sendiri adalah seorang yang anti kolonial dan menolak bekerja sama dengan Belanda yang terlalu ikut campur mengenai hal internal istana. Banyak cara yang dilakukan pemerintah Belanda untuk terus menggerus kekuasaan sultan pada masa itu, terutama dengan cara menandatangani berbagai kontrak, dan Sultan Syarif II sempat menggunakan Jepang sebagai alat untuk melawan Belanda. Namun ini tidak berlangsung lama karena ternyata Jepang tidak jauh lebih baik dari Belanda. Kesultanan Siak sendiri tergabung ke dalam Presiden Sumatera Timur, yang kemudian dikeluarkan dari Kepresidenan ini oleh pemerintah Belanda pada 1 Januari 1941 dan dimasukkan ke dalam Residensi Riau. Siak ikut tergabung dalam konferensi yang diadakan oleh Gubernur TM Hasan, yaitu Konferensi Besar Raja-Raja Sumatera Timur. Untuk hasil dan pembahasan Siak Masa Revolusi tahun 1945 hingga tahun 1949, dalam artikel ini dibahas ada 4 bagian. Yang pertama tentang Siak Sri Indrapura di bawah pemerintahan Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II merupakan Sultan Syarif Hashim dan Tengku Yuk, lahir tahun 11 Jumadil Akhir 1310 Hijriah atau 1 Desember 1823 di Siak Sri Indrapura. Kemudian Sultan Syarif Qasim II hidup dalam lingkungan keluarganya yang mengharuskan beliau untuk ditempa sebagai pemimpin rakyatnya kelak. Sultan Syarif Qasim sendiri melihat ke belakang kebesaran kejayaan Kesultanan Siak memaksa beliau untuk bisa memperjuangkan rakyatnya agar tidak terjadi lagi kontrak politik yang merugikan kesultanan seperti yang sudah berlalu sebelumnya. Sedikit banyaknya cara yang Sultan Syarif Qasim II lakukan untuk terus melawan Belanda adalah dengan memajukan pendidikan dan sedikit mengenai militer sebagai bentuk perlindungan dan berjaga-jaga apabila terjadi konfrontasi dengan Belanda. Kemudian yang kedua, Siak bergabung dengan Republik Indonesia. Sejarah Riau mencatat berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah diterima oleh Sultan Siak, tetapi berita itu belum resmi. Untuk itu dikirim utusan yaitu OKM Jamil ke Pekanbaru bulan Oktober 1945. Setelah berita diterima, maka pada tanggal 28 November 1945, Sultan Siak Sri Indrapura mengirim telegram kepada Presiden Republik Indonesia yang disebut Soekarno yang isinya menyatakan kesetiaannya kepada pemerintah Republik Indonesia dan berdiri di belakang Bung Karno dan Bung Hatta. Sebenarnya sikap Sultan Syarif Qasim II pada masa revolusi lebih condong ke arah untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Dan telah dikibarkannya sang merah putih, maka terpikul tanggung jawab di bahu rakyat, terutama para pemuda untuk membela tanah air yang telah diproklamirkan. Kemudian yang ketiga ada diplomasi untuk mempertahankan Indonesia. Pada tahun 1946, Sultan Syarif Qasim II berangkat meninggalkan Siak menuju Medan dalam pertemuannya dengan Gubernur Sumatera TM Hasan untuk membicarakan perihal penyerahan kekuasaannya ke pemerintah Republik Indonesia. Sultan Siak Sri Indrapura dalam upacara istana berikrar akan sehidup semati bersama rakyatnya untuk kepentingan Republik Indonesia. Kemudian dari Medan, Sultan Syarif Qasim II kemudian berangkat ke Aceh karena beliau dikenal sebagai sultan yang mendukung Republik Indonesia, bahkan memberikan bantuan yang besar pula. Beliau mendapat perlindungan dari pihak aparat pemerintah Republik Indonesia di sana. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu pecahnya revolusi sosial di Sumatera Timur. Sewaktu Sultan Syarif Qasim II sedang berada di Medan, revolusi sosial di Sumatera Timur pecah. Yang menjadi sasaran revolusi sosial itu adalah kaum bangsawan, yaitu kaum para sultan dan juga keluarga-keluarganya. Belanda dapat menduduki Medan, ibu kota provinsi Sumatera dipindahkan ke Pematang Siantar, dan Gubernur Sumatera Tengku Muhammad Hasan juga ikut pindah. Begitu dengan Sultan Syarif Qasim II dan keluarga ikut pindah ke Pematang Siantar. Kedudukan Sultan Syarif Qasim II di Sumatera Timur bertambah sulit. Setelah revolusi sosial, meskipun Sultan setia kepada Republik Indonesia, namun masih ada golongan barisan rakyat tertentu yang bermaksud menculik Sultan bersama harta intan berlian yang cukup banyak. Dan berdasarkan konstitusi Kerajaan Siak, apabila Sultan tidak dapat menjalankan pemerintahan, maka pemerintahan akan dijalankan oleh suatu Dewan Sultan, seperti yang disebutkan di atas. Kemudian anggota Siak tidak tetap pendirian pemilih antara federal dan republik. Hal ini semakin menegaskan ada campur tangan Belanda yang kembali mencampuri urusan internal kesultanan. Sultan Syarif Qasim II yang pada saat bersamaan sedang berada di kota raja sama sekali tidak mengetahui mengenai pembentukan dewan ini.
Beliau kemudian berpidato dan disiarkan oleh RRI ke rakyat Siak yang menyatakan bahwa Sultan ingin rakyat memilih untuk merdeka bersama Republik Indonesia.